Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Salam sehat buat Anda semua. Dan selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Rohani hari ini. Kita akan merenungkan kisah dari seorang wanita kafir dengan latar belakang kehidupan yang gelap karena dia disebut sebagai perempuan Sunda. Perempuan itu bernama Rahab. Di dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Lalu di dalam ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan demikian, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab adalah sebuah buku yang mengemukakan fakta-fakta secara terus terang, sebagaimana adanya, dengan cara yang tulus. Menurut Alkitab, bahwa Rahab adalah seorang perempuan pelacur, perempuan yang menjual diri demi untuk memperoleh uang. Meskipun ada juga tafsiran yang berusaha untuk menutupi kenyataan ini dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang pemilik penginapan. Kisah di dalam Yosua pasal 2 ini diawali dengan dikirimnya 2 orang pengintai yang rohani yang dengan nyata pimpinan Tuhan di dalam misi mereka. Namun tokoh utama dalam pasal ini adalah Rahab, seorang yang sepertinya tidak penting karena kehidupan latar belakangnya yang cukup gelap, namun kemudian menjadi salah seorang yang sangat penting. Karena di dalam Matius pasal 1 ayat yang kelima memberitahu kepada kita bahwa dari Rahab si pelacur ini lahirlah Raja Daud, bahkan yang pada akhirnya akan melahirkan sang juru selamat secara jasmani. Rahab adalah ibu dari keturunan yang begitu kudus dan mulia. Juga nama Rahab dicantumkan di dalam jajaran raksasa-raksasa iman di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 31. Dikatakan demikian, saudara, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa dan bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Lalu dalam Yakobus pasal 2 ayat 25 menjadikan Rahab sebagai teladan bagi iman yang nyata dalam perbuatan, yaitu bagaimana Rahab menyambut 2 orang pengintai itu karena imannya kepada Tuhan. Melalui tindakan iman inilah seorang perempuan kafir diubahkan dan direposisi menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Rahab berani meresikokan dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan menyembunyikan 2 orang pengintai itu. Hal ini dia lakukan karena dia beriman kepada Allah orang Israel. Dia lebih takut kepada kebinasaan yang berasal dari Allah daripada yang berasal dari raja. Karena iman inilah dia dan seluruh keluarganya boleh diselamatkan. Sungguh satu iman yang luar biasa. Orang Israel pada saat itu nyata-nyata melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Laut Teberau, tulah yang diberikan, bagaimana Tuhan memberikan mana dan burung puyuh ketika berada di padang gurun. Tetapi sayangnya bangsa Israel seringkali masih belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka hanya keliling-keliling di padang gurun sampai mereka semua mati. Mereka dicatat sebagai contoh negatif. Mereka menjadi peringatan mengenai satu kegagalan. Hal ini terus-menerus diceritakan di sepanjang sejarah. Berbeda dengan Rahab, wanita pelacur itu, yang berasal dari bangsa yang seharusnya dimusnahkan, justru dia beroleh selamat. Dia menjadi contoh yang begitu indah bagi kita. Iman yang sederhana, yang murni,
bukanlah masalah sembarangan, saudara. Dengan sekali beriman kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh murni, maka seluruh hidup kita akan diubahkan sama dengan Rahab. Dia diselamatkan, hidupnya diselamatkan dari segala macam kesalahan dan dosa. Tuhan akan memimpin, memakai, dan memuliakan orang tersebut. Rahab bukanlah saksi utama dari segala peristiwa mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam ayat yang ke-10 tadi memberitahu kepada kita bahwa iman Rahab bertumbuh karena dia hanya mendengar tentang Allah, bagaimana Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa itu bagi bangsa Israel. Rahab diperkirakan mungkin berusia 20 atau 30 tahun. Tidak melihat sendiri mujizat-mujizat yang terjadi 40 tahun yang lalu. Tetapi hanya dengan mendengar, dia beriman. Benar perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Rahab si pelacur itu, karena anugerah Tuhan, berubah menjadi ibu dari keturunan kudus. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan mengalami pembaruan. Ada orang yang tidak mau menjadi Kristen karena tidak berdosa. Tetapi ada juga orang yang sudah menjadi Kristen, kemudian merasa terserah, kapan saja bisa berbuat dosa. Kedua contoh ini tidak baik. Seharusnya orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan secara benar, yang takut akan Tuhan dan anugerah Tuhan, Injil Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu, maka akan menghasilkan satu perubahan. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia adalah manusia baru. Saudaraku, dari kisah hidup Rahab ini, kita dapat simpulkan dan refleksikan di dalam masa-masa sulit saat ini. Jikalau Tuhan sudah memilih saudara dan saya, dari manapun asal kita, apapun pekerjaan kita, seperti apa masa lalu kita, bukan lagi hal yang utama. Sekali dipilih oleh Tuhan, Dia yang setia akan tetap menjaga dan menyertai kita. Lalu yang kedua, wujudkanlah bukti imanmu itu dengan semakin mendekatkan diri pada Allah di dalam doa dan membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena di saat kita takut, justru disitulah kita harus percaya kepada Tuhan. Dan percaya pada Tuhan atau beriman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita tidak akan punya iman di saat seperti ini jika kita tidak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan kabar buruk ini, satu-satunya harapan kita adalah kabar baik dari Yesus. Saudara, jaga pikiran supaya tidak terkontaminasi dengan berita-berita yang semakin membuat kita takut. Lebih baik isilah pikiran saudara dengan firman Tuhan. Karena semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka semakin kita tidak perlu merasa khawatir. Dan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ingat, Tuhan itu peduli kepada kita. Kiranya melalui sapaan rohani hari ini, biarlah setiap kita memiliki hati dan telinga yang bersih, yang senantiasa mendengar firman Tuhan dan mewujudkan firman itu dalam perbuatan kita semuanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Melalui kisah Rahab ini, kami boleh belajar bagaimana beriman secara sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Bagaimana kami menyediakan telinga kami, hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, tatkala situasi kondisi yang kami dapatkan, yang kami lihat, yang kami dengar
Dan itu seringkali membuat kami menjadi khawatir dan takut. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini, kami boleh belajar bahwa firman-Mu lah yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kehidupan kami, dan yang akan meneguhkan, menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Tolonglah setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka yang sakit, Tuhan kiranya Engkau pulihkan. Yang sedang di dalam pergumulan, kiranya Engkau hadirkan damai sejahtera-Mu. Bahkan juga bagi mereka yang saat ini sedang di dalam keadaan putus asa, biarlah Engkau berikan pengharapan kepada mereka bahwa Engkau Allah yang telah memilih kami, Engkau Allah yang menyertai kami, dan Engkau Allah yang selalu peduli akan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa.